Malam hari Seka Kamur, menari Seka bersama-sama. Mari di bulan Rosario kita berziarah ke Gua Maria. Saya Pastor Petrus Suharjono SC mengaturkan kepada Anda sekalian salam kasih hati kudus Yesus dan berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada kesempatan ini bersama-sama kita akan mendengarkan dan sekaligus merenungkan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 18 ayat 9 sampai 14. Bacaan Injil ini juga menjadi bahan permenungan kita dalam perayaan Ekaristi hari Minggu biasa ke-30, 26 Oktober 2025. Sekali peristiwa Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah orang Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang zalim, bukan berzina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan menebah dadanya dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedangkan orang lain itu tidak. Sebab siapa saja yang meninggikan diri akan direndahkan, dan siapa saja yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, berbahagia, bergembira, bersukacita luar biasa, dan senantiasa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di hari yang baru ini. Selamat berhari Minggu. Semoga kita semua, Anda sekalian, memiliki niat yang teguh, memiliki waktu, kesempatan yang baik, kondisi yang baik untuk berdoa, untuk beribadah, untuk berekaristi, untuk ke gereja pada hari Minggu, atau berziarah, atau misa pada hari Minggu ini, seperti yang dibuat oleh umat paroki Santo Petrus Karang Senang Timika, berziarah ke Gua Maria Stasi Hati Kudus Yesus Mulia Kencana SP7. Semoga semua berjalan dengan hikmat, aman, lancar, dan selamat, dan semua orang beriman memperoleh rahmat demi rahmat dalam berdevosi, dalam mendoakan Rosario Suci dan Ekaristi di Gua Maria. Dan semoga kita membawa ke dalam doa-doa kita saudara-saudari kita, mereka yang sakit, yang tua, yang lansia. Kita berdoa juga untuk mereka yang masih di dalam kandungan, yang masih kecil, yang masih dalam masa pertumbuhan. Kita berdoa untuk mereka yang masih di bangku pendidikan. Kita juga berdoa untuk mereka yang sudah selesai sekolah dan sedang mencari pekerjaan dan juga teman hidup yang tepat. Kita berdoa pula untuk mereka yang terus aktif ambil bagian dalam pelayanan pastoral untuk kemuliaan Tuhan dan juga keselamatan sesama. Kita juga berdoa dan mendukung pribadi-pribadi dan keluarga-keluarga yang menghadapi persoalan-persoalan di dalam kehidupan pribadi dan keluarga mereka. Kita juga berdoa untuk mereka yang telah meninggal, semoga berbahagia bersama dengan para kudus di surga. Kita doakan semoga cuaca hari ini mendukung, cuaca hari ini cerah dan baik, supaya umat bisa berziarah di Gua Maria Mulia Kencana dengan baik dan penuh hikmat. Dan kiranya bahwa
nasihat Yesus kepada kita semua melalui sabdanya hari ini, supaya kita tidak memandang rendah orang lain, tidak merasa diri paling benar, paling baik, tetapi semoga ada kerendahan hati. Memang kita dituntut, kita diajak supaya kita berjuang menjadi semakin kudus, menjadi semakin sempurna, seperti Bapa di surga sempurna adanya. Tetapi bukan lantas merasa paling benar, paling suci, paling sempurna. Semoga upaya kita tekun supaya kita menjadi kudus, kita menjadi sempurna. Semoga kita tidak pernah lelah, semoga kita tidak pernah mundur, tidak pernah berhenti. Tetapi semoga perasaan dan diri kita tetap ada kerendahan hati di sana. Semoga kebaikan hati, kerendahan hati, kekudusan, kesempurnaan selalu hadir berpadu di dalam kehidupan kita. Kita bertekun dalam upaya kita untuk senantiasa dekat dengan Tuhan, melayani, mencintai sesama. Tetapi semoga kita juga memupuk, mengembangkan semangat kerendahan hati di dalam diri kita, di dalam pikiran kita, di dalam hidup kita. Dan kiranya bahwa godaan untuk merasa diri paling rajin berdoa, paling rajin ikut kegiatan pelayanan, paling rajin ikut kegiatan gereja ini. Tapi semoga godaan-godaan itu mampu untuk kita atasi, kita kikis dengan semangat kerendahan hati yang ada di dalam hidup kita. Kita rajin, kita tekun, kita aktif, itu sesuatu yang baik, sesuatu yang tentu saja diharapkan. Tetapi merasa paling aktif, paling baik, paling benar, itu yang perlu untuk kita hindari. Perlu kita buat supaya hati kita, pikiran kita tetap rendah hati di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Dan semoga ketika kita berdoa, ketika kita berjuang berusaha menjadi pribadi-pribadi yang semakin dekat dengan Tuhan, yang semakin kudus, yang semakin sempurna, kita juga turut berdoa dan mendukung orang lain pula untuk juga menjadi pribadi yang semakin kudus, semakin rendah hati, semakin dekat dengan Tuhan. Tentu saja upaya ini, perjuangan ini, pergumulan ini tidak mudah. Kadang-kadang mendapatkan ejekan, mendapatkan cibiran, atau bahkan mungkin dituduh sok baik, sok suci dan lain sebagainya. Tetapi semoga kita tidak pernah menyerah, tidak pernah kalah, tidak pernah mundur hanya karena kata-kata atau komentar negatif. Tetapi semoga justru itu menjadi ujian, menjadi tantangan, menjadi tempaan untuk kita, supaya kita semakin tekun, semakin kudus, semakin sempurna, semakin rendah hati. Meskipun kita diejek, dicibir, mungkin juga mendapatkan komentar yang tidak baik, itu menjadi ujian bagi kita. Apakah kita cukup rendah hati? Apakah kita cukup sabar? Kalau kita rendah hati karena situasinya baik-baik saja, itu tidak cukup. Itu belum teruji kerendahan hati kita. Maka semoga apapun situasi yang kita hadapi, komentar apapun yang seolah-olah mau menggoda kita untuk merespon berlebihan atau bahkan merespon secara negatif, tidak menggoyahkan kita, tidak meruntuhkan kerendahan hati kita, tidak meruntuhkan kebaikan hati kita, tidak mengendorkan ketekunan kita dalam memuliakan Tuhan, dalam melayani sesama, dalam upaya kita menjadi kudus, dalam perjuangan kita menjadi sempurna, dalam upaya kita untuk selalu rendah hati di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Maka semoga dalam upaya kita untuk bertekun dalam mendoakan rosario suci, kita semakin bertumbuh dalam kehidupan rohani kita. Kita semakin berkembang dalam kerendahan hati kita. Kita semakin kokoh dalam belas kasih dan kebaikan hati kita. Dan semoga kita semakin kudus, kita semakin sempurna, karena Bapa di surga juga sempurna adanya. Berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.